السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan kita taufik dan memberikan kita hidayah untuk senantiasa menghadiri majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hari ini adalah kita akan menyampaikan hadis yang pertama bagi setiap orang yang ingin menjadi orang yang terbaik. Untuk menjadi orang yang terbaik, apakah kita harus memiliki harta yang banyak, kendaraan yang mewah, atau rumah yang megah, ataukah kita harus memiliki jabatan yang tinggi, yang setinggi langit? Semua itu salah. Oleh karena itu, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok mati ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An Abi Abdurrahman As-Sulami. Afwan. Jadi yang pertama untuk menjadi orang yang terbaik ini adalah yaitu dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan memahaminya dan mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak sekali menyampaikan kepada kita tentang keistimewaan, keutamaan Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Yang artinya adalah, dan kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan shifaa'un, kesembuhan, shifaa'un lima fis sudur, kesembuhan bagi penyakit yang ada di dada. Penyakit apa itu yang disembuhkan oleh Al-Quran? Penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ujub, penyakit hasad, penyakit dengki, dan semua bentuk-bentuk penyakit hati itu obatnya adalah Al-Quran. Demikian juga penyakit-penyakit yang penyakit jantung dan penyakit yang lain, semua itu bisa disembuhkan oleh Al-Quran. Namun Al-Quran ini akan menjadi kesembuhan bagi orang-orang yang memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkan isinya. Siapa yang susah, siapa yang sedih, tidak ada penghibur yang paling baik baginya seperti Al-Quran. Apa saja kesulitan yang menimpa kita, Al-Quran adalah obatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan menurunkan Al-Quran, tidak mungkin akan memujinya kalau dia hanya sekedar kitab bacaan saja. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Juga di antara keistimewaan
dan kemuliaan Al-Quran dan kehebatannya, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta." Seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada bacaan dari dulu sampai sekarang, sekian banyak kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi, seandainya ada bacaan yang bisa menggerakkan gunung-gunung. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada orang-orang kufar Quraisy, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar didengar oleh orang-orang kufar Quraisy. Coba antum perhatikan ayolah ikhwah. Ya. Al-Quran yang kita jarang membacanya, yang kita malas membacanya. Di ayat yang pertama Allah menjelaskan bahwa itu Quran itu adalah kesembuhan dari penyakit yang ada di dalam dada kita. Di ayat dalam surah Ar-Ra'd ini, kehebatan Al-Quran tidak sampai di sana, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal." Seandainya ada bacaan dari dulu sampai sekarang yang bisa menggerakkan gunung-gunung. Gunung-gunung Mekah itu bukan seperti gunung-gunung di Indonesia. Gunung-gunung di Mekah itu adalah gunung batu yang keras. Ya. Suyirat bihil jibal. Au kullima bih au wa qutti'at bihil ard. Dan membelah bumi. Ya. Sehingga bumi itu akan menjadi sungai atau yang lain-lainnya. Au kullima bihil mauta, atau membicarakan, membuat orang yang mati sudah meninggal dunia bisa berbicara. Niscaya bacaan itu adalah Al-Quran. Ya, apakah ada kehebatan yang lebih hebat dari ini? Dia bisa menggeserkan, menggerakkan gunung-gunung, bisa memecahkan, membelahkan bumi, dan bisa membuat orang yang sudah mati menjadi tulang belulang, menjadi debu, bisa berbicara lagi. Ya, demikian kehebatan Al-Quran yang kita malas membacanya, yang sampai sekarang mungkin banyak di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Lihat ayolah ikhwah, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Apa artinya ayat ini ayolah ikhwah? Ini ayat ini perlu menjadi renungan kita setiap hari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lau anzalna, seandainya Quran ini kami turunkan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, kepada gunung. Ya, bukan kepada manusia yang lemah ini, tapi kepada gunung yang keras, yang kasar itu. Ya, lalu gunung ini membacanya, karena Allah Subhanahu wa taala mudah baginya untuk membuat gunung-gunung ini berbicara. Allah Subhanahu wa taala telah membuat batu yang ada di kota Mekah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ada sebuah batu di kota Mekah, setiap aku melewatinya dia mengucapkan salam kepadaku. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kerikil, sejumlah kerikil. Lalu Nabi mendengarkan tasbihnya. Dia bertasbih, dia berzikir. Kemudian diberikan kepada Abu Bakar, kemudian diberikan kepada Umar. Mereka mendengarkan tasbihnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dia sangat mampu untuk membuat batu-batu dan kerikil untuk berbicara. Bahkan pohon korma yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersandar
kepadanya ketika dia khutbah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar, pohon korma ini menangis. Menangis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi sandar kepadanya. Maka dipeluklah dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu mengatakan dia menangis seperti nangisnya anak kecil. Ya. Jadi hal itu adalah sangat mudah karena kita semua mengetahui bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an", seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ala jabalin, kepada gunung, kemudian dibaca oleh gunung itu, kemudian difahami oleh gunung itu, ya, la ra'aitahu khashi'an, niscaya engkau melihat gunung itu tunduk. Gunung batu bisa tunduk kepada Al-Quran. Kok kita tidak bisa tunduk, ayolah ikhwah? Apakah kita ini lebih keras dari hati kita ini lebih keras daripada batu-batu yang ada di kota Mekah itu? Ya, lihat gunung-gunung Mekah, ayolah ikhwah. Bagaimana kerasnya gunung-gunung Mekah itu? Ya. La ilaha illallah. La ra'aitahu khashi'an, engkau akan melihat gunung-gunung ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mutasaddian, dan retak. Retak kenapa? Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gunung bisa tunduk, bisa retak dan takut karena Allah Subhanahu wa taala, namun kita ini bagaimana coba ayo ikhwah? La ilaha illallah, ini sangat mengerikan bahwa kita ini berarti kita ini lebih keras, hati kita ini lebih keras daripada gunung. Sampai-sampai kita kadang-kadang malas untuk membacanya. Ya, malas membacanya. Apalagi untuk memahaminya, mentadabburinya. Ini adalah musibah yang sangat besar ayolah ikhwah. Apabila kita sudah jauh dari Al-Qur'an, maka syaitan itu dengan gampang dan mudah untuk menyesatkan kita. Ikhwani fi din, azakumullah. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Yang artinya adalah kitab yang kami turunkan. Mubarakun, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Ya. Kebaikan Al-Qur'an tidak putus-putus. Sampai sekarang mereka para ulama menggali kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an, namun sampai sekarang belum habis-habis. Mana ada kitab yang digali ilmunya seperti Al-Qur'an? Tidak ada. Ya, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, untuk kita mendapatkan manfaat dari Al-Quran, bisa mengobati hati kita, bisa menyembuhkan hati kita dari hasad, iri, riya, sum'ah, itu caranya dengan mentadabburi Al-Quran. Makanya Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya Al-Quran. Kalau sudah kita mentadabburi ayat Al-Quran, maka pasti hidup kita adalah hidup yang bahagia, yang tidak ada kesusahannya. Ya. Orang-orang dahulu, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, apa yang membuat mereka itu bisa hidup tenang, bahagia, tidak ada takutnya, tidak ada susahnya, padahal musuh-musuh mengelilingi mereka dari setiap penjuru. Ya. Bahkan di dalam mereka pun banyak musuh-musuh, orang-orang munafik. Mereka tidak pernah susah, tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Kenapa? Karena mereka hidup di atas Al-Quran. Ya. Jadi siapa-siapa yang mau hidup tenang, bahagia, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innallaha a'azzana bihadzal kitab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dengan kitab ini. "Faman ibtaghal 'izzata bighairihi adallahu Allah."
barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Al-Quran, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencari kemuliaan dengan jabatannya, habis jabatannya, hinalah dia. Orang yang mencari kemuliaan, kehormatan dengan hartanya, harta habis, hinalah dia. Tapi orang yang mau bahagia di dunia dan di akhirat, hendaklah dia rajin-rajin membaca Al-Quran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran ini orang-orang yang punya akal. Coba antum perhatikan ayolah ikhwah, ya. Jadi hanyalah orang-orang yang punya akal sehat yang mengambil pelajaran dari Al-Quran. Maka itu berarti orang yang tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, dia tidak sehat akalnya. Ya. Demikian makna ayat ini. Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari Al-Quran ini orang-orang yang punya akal. Maka sudah jelas artinya kalau orang tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka orang itu tidak punya akal. Nah, sampai kapan kita tidak punya akal ayolah ikhwah? Ya, nas'alullah salamah al-afiyah. Jadi cara yang pertama untuk menjadi orang yang baik dan orang yang terbaik itu dengan membaca Al-Quran. Kita baca hadisnya ya ikhwah. An Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, an Uthman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Uthman radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman ibn Affan, dia merupakan salah satu sahabat yang setiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Setiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Kita membaca selembar dua lembar saja kita tidak betah. Ya, tidak betah kita membaca selembar dua lembar, apalagi tiga lembar. Apalagi mau mengkhatam Al-Quran seperti Uthman ibn Affan setiap hari. Makanya apa kata Uthman ayyuhal ikhwah? Perkataan Uthman ini seharusnya ditulis dengan tinta emas. Ya, apa kata Uthman? Law taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Seandainya hati kita ini bersih, dia tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Saya ulangi lagi. Seandainya hati kita ini bersih, maka dia tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Itu artinya orang yang malas membaca Al-Quran, dia kenapa itu ayo ikhwah? Dia kenapa itu? Itu artinya hatinya dia kotor. Karena Uthman mengatakan kalau hati kita ini bersih, tidak akan pernah dia puas membaca Al-Quran. Itu berarti kalau kita tidak betah membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, berarti hati kita ini dia kotor. Ya, nah Uthman saking bersih hatinya sampai setiap hari dia mengkhatamkan Al-Quran. Ya, kemudian sampai-sampai ketika dia terbunuh, darahnya itu netes kepada di atas firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fasayakfikahumullah. Ya. Artinya apa arti ayat itu? Artinya Allah yang akan mencukupimu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Uthman, wahai Uthman, enggak usah kamu susah. Kami yang akan membalas mereka yang membunuhmu itu. Kami yang akan membalas mereka. Subhanallah. Ya. Lihat ayolah ikhwah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Uthman ibn Affan. Ya. Di hari yang dia terbunuh itu, malamnya dia mimpi bahwa dia dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Dikatakan kepadanya, wahai Uthman, kemari berbuka bersama kami. Ya, mari berbuka bersama kami. Malamnya dia puasa, paginya dia terbunuh. Seolah-olah dia terbunuh itu untuk apa?
untuk memenuhi undangannya siapa? Rasulullah SAW yang mengajaknya untuk berbuka puasa. Ya. Kenapa demikian? Karena dia hidup bersama Al-Quran. Dimuliakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai mushafnya ini huruf-hurufnya sudah tidak jelas. Kertas Qur'annya itu sudah tidak jelas. Kenapa? Saking banyaknya air mata yang tertetes di sana. Bahkan ada bagian-bagian dari mushaf itu yang sudah bolong, yang berlubang-lubang. Ya, karena banyaknya air mata yang netes di mushafnya Utsman. Jadi wajar ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya seperti itu karena hidupnya bersama Al-Qur'an. Nah, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan khairukum, orang yang terbaik di antara kalian itu siapa? Man ta'allamal Qur'ana, orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari tajwidnya, mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya, mempelajari segala-galanya tentang Al-Quran. Man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Subhanallah, setidak-tidaknya apabila kita tidak bisa mengajarkan kepada orang lain, kita mengajarkan istri kita, kita mengajarkan anak-anak kita, kalau memang kita tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya, ini bagaimana kita akan mengajar istri, mengajar anak-anak kita kalau kita sendiri belum lancar membacanya, ya ikhwan. Kita sendiri belum tahu maknanya, belum bisa mentadabburinya, bagaimana kita akan mengajarkan? Dan ini ayyuhal ikhwah merupakan kerugian kita yang sangat-sangat besar. Ya, apabila kita jauh dari Al-Qur'an ini, maka ini adalah kerugian yang sangat-sangat besar. Lihat apa kata Umar bin Khattab tadi itu. Ingat baik-baik apa yang dikatakan oleh Umar. Kami ini, karena orang Arab dahulu dia sangat diremehkan oleh semua bangsa-bangsa. Bangsa Yahudi, kemudian bangsa orang-orang Nasara. Semua mereka meremehkan bangsa Arab ini, bangsa primitif, macam-macam diejek mereka, diolok. Karena mereka tidak punya nabi, tidak punya kitab, sehingga mereka tidak punya aturan. Namun kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kami kitab, mengutus kepada kami rasul, kami dimuliakan oleh Allah. A'azzana bihadzal Qur'an. Dimuliakan kami dengan Al-Qur'an ini. Famata btaghaina al-'izzata bighairihi, maka apabila nanti kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selain Al-Quran, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yakin sekali bahwa kemuliaan seseorang itu bisa diraih dengan Al-Quran. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan alhamdulillah ayyuhal ikhwah, di zaman kita ini sangat-sangat dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran. Ya, Quran dengan terjemahannya, dengan tafsirannya ada. Kalau kita belum lancar membaca Al-Quran, bisa kita mempelajari Al-Quran atau belajar Al-Quran melalui qurra' yang terkenal, melalui HP kita ini. Mau belajar dengan syekh siapa? Bisa. Mau belajar dengan syekh yang ada di Mesir, atau ada di Yordania, atau yang ada di Madinah, ada di Mekah, bisa. Ya, dan kapan saja dan di mana saja sambil kita jalan bisa kita belajar. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan-kemudahan, namun kita tidak diberikan semangat. Mereka dahulu diberikan semangat, tidak diberikan apa? Kemudahan-kemudahan. Ya. Lihat Al-Imam Syafi'i, saking miskinnya dia tidak punya untuk membeli kertas. Sampai-sampai dia menulis di batang kayu, di kulit kayu,
kemudian dia tulis di tulang-tulang, tulang ditulis karena dia tidak punya buku. Ya, bagaimana dia baca ya ikhwah? Tulang dia baca, bukan kitab dia baca. Ya, akhirnya sampai tulang dan batang-batang kayu ini numpuk di rumahnya sampai ke atapnya. Kita sekarang begitu mendapatkan kemudahan yang luar biasa. Tinggal tekan knop ini, tekan ini, keluar terjemahannya siapa yang kita inginkan, tafsiran siapa yang kita inginkan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita semangat seperti mereka, sehingga banyak di antara kita ya bukan hanya memahami Al-Qur'an, bahkan membaca Al-Qur'an pun dia tidak bisa. Nas'alullah salamul afiyah. Dan ingat ayo ikhwah, ini pasti akan menjadi penyesalan yang sangat besar bagi kita pada hari kiamat kelak. Penyesalan yang sangat besar ya bagi kita pada hari kiamat kelak, karena kita mau tidak mau pasti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai kamu tua, sampai kamu mati, kamu tidak lancar baca Quran? Apa kira-kira jawabannya nanti, coba? Ya, apa jawabannya? Saya sibuk di kantor, saya sibuk di pasar, saya sibuk di sawah, saya sibuk di kebun. Semua itu jawaban-jawaban yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang pertama adalah yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kata para ulama, hadis ini hadhihi syahadatu haqqin. Ini adalah kesaksian yang benar. Bagi siapa? Li ahlil Quran. Kesaksian yang benar bagi orang-orang ahlil Quran yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bi annahum khairun nas. Bahwa mereka itu adalah manusia-manusia yang terbaik. Nah, oleh karena itu para santri, kalau ingin menjadi orang yang bahagia, orang yang sukses, pelajarilah Al-Quran. Agar kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Sukses itu bukan dengan harta yang banyak. Sukses itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang sukses. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Terus apa? Faqad faz. Barang siapa yang digeser dari neraka kemudian dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah menang, beruntung. Ini orang yang sukses. Ya. Bukan orang yang punya gedung 1000 tingkat, bukan orang yang punya mobil emas, ya, rumah dari emas, bukan itu orang sukses. Yang sukses itu adalah orang yang digeser dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya memperdayai manusia. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Wa afdaluhum, dan mereka adalah orang yang paling afdal, paling baik, paling mulia. Falam yaqul khairukum afdalukum aktharukum malan auladan aw aqaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang paling mulia di antara kalian yang paling banyak hartanya, atau paling banyak anak-anaknya, atau paling luas tanahnya. Rasulullah tidak mengatakan demikian, tapi Rasulullah mengatakan orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, sekarang kita sudah tahu, ya, kita sudah tahu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kira-kira mau enggak kita menjadi orang yang mulia? Ya, semua mengatakan mau. Ya, semua mengatakan mau.
Tapi yang mau membaca Al-Quran itu mungkin kebanyakan kita tidak mau. Mau jadi orang mulia semua mau. Tapi membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain banyak tidak mau. Lihat ayol ikhwah, Ibnu Malik, Muhammad Ibnu Malik, sahibul Alfiyah ini, ditugaskan dia untuk mengajarkan orang di satu desa Al-Quran. Ditugaskan oleh khalifah untuk mengajarkan orang Al-Quran. Ini di zamannya dia, 1000 tahun yang lalu mungkin. 1000 tahun yang lalu belum ada TV, belum ada internet, belum ada apa-apa. Ya, ditugaskan dia untuk mengajarkan orang di tempat itu Al-Quran. Satu pun tidak ada yang datang. Ya, duduk dia habis salat subuh sampai matahari tinggi, enggak ada satu pun yang duduk. Enggak pernah dia libur. Apabila matahari sudah tinggi, maka dia buka dari jendela masjid itu, dia mengatakan, siapa yang mau baca Al-Quran, belajar Al-Quran, silahkan kemari. Siapa yang mau belajar bahasa Arab, silahkan kemari. Enggak ada yang datang. Itu di zamannya. Lalu bagaimana dengan zaman kita ini? Ya, kalau orang tidak berjuang untuk membaca Al-Quran, maka tidak mungkin dia akan dapat membaca Al-Quran. Dulu, orang dulu tidak seperti sekarang kesibukannya. Sekarang luar biasa kesibukan kita ini. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, berilah waktu yang cukup bagi Al-Quran, membacanya, membaca tafsirannya, dan membaca terjemahannya, dan berusahalah untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lihat saja ayo ikhwah, yakinlah bahwa kehidupan kita pasti akan berubah, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekadar untuk menjadi bacaan, tapi untuk menjadi kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.